Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajmi Rohmatullah dengan NPM 2330404121. Di sini saya akan menjelaskan tentang smoke testing. Mulai dari pendahuluannya tersebut, smoke testing dalam pengembangan perangkat lunak, kualitas aplikasi merupakan faktor yang sangat penting. Aplikasi yang memiliki banyak kesalahan atau tidak kestabilan dapat menurunkan kepercayaan pengguna dan menyebabkan kerugian perusahaan maupun organisasi. Oleh karena itu, proses pengujian perangkat lunak, software testing menjadi tahap yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengembangan sistem. Salah satu jenis pengujian yang memiliki peran penting pada tahap awal adalah smoke testing. Smoke testing berfungsi sebagai penyaring untuk memastikan bahwa aplikasi yang baru dibangun atau diperbarui berada dalam kondisi yang layak untuk diuji lebih lanjut. Meskipun pengujian ini bersifat sederhana, peran sangat krusial dalam menjaga efisiensi dan kualitas proses pengujian secara keseluruhan. Lanjut, pengertian. Pengertian smoke testing adalah jenis pengujian awal yang dilakukan setelah proses build aplikasi selesai. Pengujian ini berujung untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi utama atau fitur inti dari aplikasi dapat berjalan dengan baik. Aplikasi dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami kegagalan yang fatal. Smoke testing tidak dirancang untuk menguji detail logika bisnis untuk memastikan bahwa aplikasi dapat menjalankan dan digunakan secara dasar. Istilahnya, smoke testing diadaptasikan dari dunia teknik dan elektronik. Dalam dunia tersebut, ketika sebuah perangkat baru dinyalakan dan tidak mengeluarkan asap, smoke, maka perangkat dianggap cukup aman untuk digunakan atau diuji lebih lanjutnya. Konsep ini kemudian diterapkan dalam pengujian perangkat lunak. Jika aplikasi dapat dijalankan tanpa mengeluarkan asap berupa error, maka aplikasi tersebut dianggap lulus dari smoke testing. Karena fungsi sebagai pengecekan awal, smoke testing memverifikasi testing BNV, menguji menjadi indikator awal apakah sebuah build aplikasi layak untuk masuk ke tahap pengujian berikut atau harus dikembalikan ke tim pengembang untuk diperbaikinya. Lanjut, tujuan smoke testing. Tujuan utama smoke testing adalah mendeteksi masalah besar atau bug kritis sejak tahap awal pengujian. Dalam menentukan masalah sejak dini, tim pengembang dan penguji dapat segera melakukan memperbaiki tanpa harus melanjutkan ke tahap pengujian yang lebih kompleks. Selain itu, smoke testing berujung untuk mengetahui ketidakstabilan. Nah, menentukan apakah aplikasi layak untuk diuji, menghemat waktu dan sumber daya pengujian, mengurangi resiko kegagalan sistem pada tahap akhir, meningkatkan efisiensi kerja tim. Dengan adanya smoke testing, pengujian lanjut seperti sistem testing, integrasi testing, atau regression testing hanya dilakukan pada aplikasi yang sudah lolos atau tahap pengecekan. Lanjut, karakteristik smoke testing. Karakteristik smoke testing memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dari jenis pengujian yang lain. Pertama, pengujian ini melakukan pada tahap awal proses testing, tepat setelah build aplikasi selesai. Kedua, pengujian ini memiliki cakupan yang luas,
namun tidak mendalami. Ketiga, smoke testing dilakukan dalam waktu yang relatif singkat karena hanya mencakup pengujian dasar. Keempatnya, pengujian ini berfokus pada stabilitas sistem, bukan pada validasi detail fungsi. Kelimanya, smoke testing dapat dilakukan secara manual maupun otomatis tergantung pada kebutuhan dan kompleks sistem. Contoh penerapan smoke testing sebagai contoh pada sebuah aplikasi berbasis web, smoke testing dapat dilakukan atau dimulai dengan membuka aplikasi melalui browser. Jika aplikasi dapat ditampilkan dengan normal, maka pengujian dilanjutkan dengan mencoba login menggunakan akun yang valid. Setelah berhasil login, tester akan mengecek aplikasi dashboard atau halaman utama dan ditampilkan dengan benar. Selanjutnya, tester dapat mencoba menjalankan satu atau dua proses utama seperti menambahkan data, menyimpan informasi, atau melakukan transaksi sederhana. Pengujian ini cukup dilakukan satu kali untuk setiap fungsi utama tanpa perlu menguji berbagai skenario. Jika pada tahap ini aplikasi mengalami error atau crash atau kegagalan menjalankan fungsi utama, maka aplikasi dianggap gagal smoke testing. Nah, perbedaan smoke testing dan sanity. Nah, ini yang sangat sering dibandingkan dengan jenis pengujian seperti sanity. Meskipun keduanya terlihat mirip, terhadap perbedaan mendasarkan di antara keduanya. Nah, ini smoke testing dilakukan pada tahap awal pengujian dengan cakup yang luas untuk memastikan kestabilan sistem secara umum, sementara sanity dilakukan setelah perbaiki bug tertentu dan berfokus pada bagian atau modul yang diperbaikinya. Selain sanity testing dan smoke testing, perbedaan dengan regression testing dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan atau menambahkan fitur tidak merusak fitur yang sudah ada, sedangkan smoke testing hanya memastikan bahwa sistem dapat berjalan secara dasar. Dalam SDLC, smoke testing memiliki posisi yang sangat penting. Pengujian yang dilakukan setelah tahap implementasi dan build aplikasi sebelum masuk ke tahap pengujian lanjutnya. Smoke testing berfungsi sebagai gerbang awal. Jika aplikasi tidak lulus, maka build tersebut dikembalikan ke tim pengembang untuk memperbaiki hal yang membantu menjaga kualitas aplikasi dan mencegah pemborosan waktu pada tahap pengujian selanjutnya. Untuk kesimpulannya, smoke testing merupakan tahap awal yang sangat penting pengujian perangkat lunak. Meskipun pengujian sederhana dan tidak mendalam, smoke testing berperan besar dalam memastikan kestabilan sistem dan efisien proses pengujian. Dengan menerapkan smoke testing, kualitas perangkat lunak dan ketingkatan resiko kegagalan dapat diminimalkan dan proses mengembang menjadi lebih terstruktur dan efisien. Nah, itu saja penjelasan dari smoke testing. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.